First learned about this 7 years ago. When we got there, it tore through our unit in seconds. Name's Jax. Kung La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha baraya daramang coy. Alhamdulillah kalau masih pada sehat mah ya. Kembali lagi bertemu saya yang kali ini masih akan membahas sebuah alur dari cerita film action. Film kali ini berjudul Mortal Kombat yang sebelum tayang sudah sangat booming di Indonesia dikarenakan salah satu main karakternya adalah abang saya sendiri yakni Mamang Jo. Kisah dari film ini masih sama dengan film pendahulunya tentang sebuah turnamen yang akan diadakan untuk menentukan siapa juara terbaiknya. Film yang diadaptasi dari video game ini cukup laris dikarenakan adegannya menampilkan adegan yang cukup membrutalitikan para penontonnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Mang, intro. Di awal film ini diperlihatkan sebuah keluarga cemara yang tampak sangat berbahagia dengan kehidupannya. Keluarga ini adalah keluarga dari seorang pria bernama Hanzo Hasashi. Saat terdengar suara tangisan bayi, sang anak lelaki yang ada di sana pun meminta izin untuk melihat sang adik perempuannya yang masih bayi di dalam rumahnya. Sedangkan sang ayah dan ibunya kembali melakukan aktivitas mereka. Mendengar sang anak bungsunya tak kunjung berhenti menangis, si ibu yang bernama Yukiko ini pun kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan sang bayi dan tiba-tiba saat mereka berdua berusaha kabur dari sana, muncul seorang pria yang menghalangi mereka untuk keluar dari sana. Pria yang bernama Bihan alias Sub-Zero ini menanyakan keberadaan dari Hanzo kepada sang istri. Yukiko yang tidak menjawab pertanyaan dari si pria membuatnya tampak sedikit kesal. Ia kemudian mengeluarkan ilmu yang telah dilatihnya selama ribuan tahun di Gunung Kelut dan Hanzo yang mendengar teriakan dari istrinya segera berlari ke arah rumahnya. Namun sayang, setibanya ia di sana, semuanya sudah terlambat. Hanzo mendapati semua pengawalnya juga sang istri dan anak sulungnya telah tewas membeku. Tak berselang lama muncul beberapa pria yang berusaha menyerang Hanzo. Sub-Zero yang telah menunggu kedatangannya itu pun memaksa Hanzo untuk bertarung melawannya. Di sini Sub-Zero juga mengatakan bahwa klan dari Hanzo yang bernama Shirairu telah dimusnahkan oleh dirinya. Hanzo yang sudah tak berdaya itu pun kemudian mulai tersadar dan merangkak kembali ke arah rumahnya untuk menyelamatkan putrinya yang masih hidup di dalam sana. Dan tiba-tiba sang dewa petir yang bernama Raiden datang dan membawa pergi putri dari Hanzo. Singkat waktu, scene berpindah ke sebuah adegan di mana nampak seorang pria dan wanita, yaitu istrinya yang bernama Ellison, sedang berbincang di sebuah ruang ganti.
Pria yang bernama Cole ini ternyata adalah seorang petinju yang sebentar lagi akan berlaga untuk bertarung melawan seorang pria bernama Ramirez. Ia juga bersama dengan seorang asisten yang bernama Emily Young, yang mana Emily adalah putri sematawayang hasil cocok tanam Cole dan Allison. Di tengah pertandingan Cole melawan Ramirez, tampak seorang pria gundul yang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Sempat memimpin pertandingan, Cole mulai nampak kesulitan saat Ramirez melakukan pitingan maut kepadanya yang mengharuskannya menyerah dan kalah pada pertandingan kali ini. Di sisi lain, Sub-Zero yang sedang berada di suatu tempat sedang membicarakan sebuah turnamen yang disebut dengan Mortal Kombat, di mana turnamen ini merupakan turnamen ke-10 yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Ia pun memberitahukan kepada seorang penyihir bernama Sangsung bahwa dirinya telah membunuh Hanzo berabad-abad yang lalu. Sangsung lalu menyuruh Sub-Zero untuk membunuh juara dari bumi agar bisa memenangkan kembali turnamen kali ini. Kembali kepada adegan Cole yang sedang bersiap pergi dari arena tinju di sana. Di sana saat dirinya sedang berbincang mengenai gelang couple seribuan bersama sang anak, datang pria gundul yang tadi menonton pertandingan Cole. Jax kemudian membicarakan sebuah tanda naga yang ada pada tubuh Cole yang dimana itu merupakan tanda lahirnya. Cole dan Emily lalu nyimpang di sebuah warkop menunggu sang istri yang tak lama kemudian datang. Sang istri menanyakan perihal pertandingan tinju Cole kepada Emily. Dan dari kejauhan tampak si gundul Jack ternyata mengikuti Cole bersama keluarganya dikarenakan tato alias tanda lahir yang ada di tubuhnya. Saat Cole dan sang istri sedang memesan karedok lenca di dalam sana, tiba-tiba turun salju yang mana saat itu belum masuk musim salju. Beruntung si gundul Jack langsung datang menyelamatkan mereka dan segera pergi dari sana. Di dalam mobil Jax, Cole yang penasaran itu pun menanyakan kepadanya makhluk apa yang mampu membuat salju seperti di Baskin Robbins tadi. Di sini Cole juga tak sengaja melihat tanda naga pada tubuh Jax yang mana tanda itu sama dengan yang dimiliki oleh dirinya. Jax kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya bukanlah sebuah tanda lahir, melainkan sebuah tanda bahwa orang yang memiliki tanda tersebut adalah orang pilihan untuk bertarung dalam sebuah turnamen mematikan. Itulah sebabnya mengapa Sub-Zero mengincar semua orang yang memiliki tanda tersebut untuk dihabisinya. Layaknya Jutsu Kamui yang dimiliki Kakashi di film Naruto, Sub-Zero yang tadinya tertinggal di belakang kini sudah berada tepat di depan mobil mereka. Jax pun menyuruh Cole dan keluarganya untuk pergi dan ia akan mencoba melawan Sub-Zero seorang diri. Jax kemudian menyuruh Cole untuk mencari seorang wanita bernama Sonya Blade di daerah Indiana. Tanpa pikir panjang, Cole segera tancap gas meninggalkan si gundul seorang diri untuk melawan Sub-Zero di sana. Di sini Zack yang awalnya olo-olo untuk menghadapi Sub-Zero akhirnya harus kehilangan kedua tangannya pada pertarungan itu. Cole dan keluarganya akhirnya tiba di sebuah kabin yang mana itu adalah rumahnya. Di sini Cole memberitahukan istrinya bahwa makhluk tadi mengejar dirinya dan akan lebih aman apabila ia pergi menjauh dari Allison dan Emily. Lalu Cole melanjutkan perjalanannya untuk mencari wanita bernama Sonya seperti yang diperintahkan oleh Jax. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat gersang dan terlihat di sini seorang wanita yang pada awalnya saya kira ini adalah si Sonya, tapi pas berbalik ternyata wow ya. Dan ia bernama Milena yang sedang bertemu dengan penyihir Sangsung. Milena melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh seorang juara dari bumi yakni Jax, namun seorang lainnya yakni Cole berhasil lolos. Sangsung lalu menyuruh Milena untuk mengirim Reptilian dan Shizot untuk membunuh juara dari bumi yang lainnya agar mereka bisa memenangkan turnamen ke-10 kali ini.
Karena dari 9 turnamen sebelumnya, Samsung dan pasukannya ini memenangkan turnamen dengan cara membunuh semua kandidat sebelum turnamen dimulai. Di sisi lain, Cole telah tiba di tempat yang disebutkan oleh Jack sebelumnya. Di sana ia langsung disambut oleh Sonya yang mengira bahwa dirinya adalah maling ayam. Setelah mendengar penjelasan dari Cole, Sonya akhirnya membawa Cole masuk ke dalam rumahnya. Sonya kemudian membawa Cole ke dalam ruangan rahasia di dalam rumahnya, di mana di tempat itulah ia dan Jax menyimpan segala informasi mengenai tanda naga pada tubuh mereka. Sonya lalu menjelaskan bahwa dirinya dan Jax mengetahui tentang tanda naga itu sejak 7 tahun yang lalu saat mereka sedang berusaha menangkap seorang buronan yang memiliki tanda naga tersebut. Namun saat Jax berhasil mengalahkan sang buronan, tanda naga itu tiba-tiba berpindah ke tubuh Jax. Di sini Sonya dan Jax berusaha mengumpulkan semua orang yang memiliki tanda naga tersebut untuk bersiap mengikuti turnamen. Dan tiba-tiba ada suara seorang pria lainnya dari ruangan tersebut yang mana itu adalah juara lainnya yang bernama Kano. Kano adalah penjahat kelas kakap yang ternyata dirinya juga memiliki tanda naga di tubuhnya setelah membunuh pria yang memiliki tanda naga sama seperti yang dialami oleh Jax. Saat Sonya menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut dimatikan oleh petugas PLN setempat. Makhluk yang menyerupai toke raksasa itu adalah reptil yang dikirim oleh sang penyihir Samsung. Toke ini memiliki kemampuan untuk menjadi tak kasat mata dan juga mengeluarkan ciduh beracun yang mana di sini Kano memanfaatkannya untuk membuka borgolnya. Mereka bertiga pun akhirnya terpaksa melawan toke bernilai jutaan rupiah ini dan berhasil membunuhnya. Setelahnya mereka berusaha mengumpulkan dokumen penting dari ruangan yang telah hancur diakibatkan pertarungan mereka melawan reptil raksasa sebelumnya. Saat sedang berbincang, Kano nampaknya mengetahui keberadaan sebuah tempat yang bernama Quill Raiden, di mana menurut Sonya di sanalah para juara dari bumi pergi untuk melatih kemampuan mereka. Kano yang ternyata enggan memberitahukan lokasi tersebut kepada Sonya akhirnya setuju setelah Sonya bersedia untuk membayarnya sebesar $3 juta yang mana ucapan itu hanyalah janji politikus semata. Keesokan harinya pun mereka pergi menuju ke Quill Raiden menggunakan pesawat milik rekan dari Kano. Cole yang sedang bermimpi bertemu dengan Hanzo itu pun dibangunkan oleh Sonya yang memberitahukannya bahwa mereka akan segera terjun dari pesawat itu. Di perjalanan mereka terjadi sedikit perselisihan antara Kano dan Sonya yang dengan mudahnya dimenangkan oleh Sonya. You jealous, girlie? Give me a little marking. Hey, talking to you. Hingga di padang gurun itu mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liu Kang yang mampu mengeluarkan api dari tangannya. Liu Kang kemudian menyuruh mereka semua untuk pergi mengikutinya ke tempat yang mereka cari. Liu Kang yang sepertinya mantan pemain sulap ini kembali mengeluarkan api dari tangannya dan membawa mereka semua masuk ke dalam kuil suci Raiden. Di sini Liu Kang berusaha melatih mereka semua dalam menghadapi turnamen yang akan tiba sebentar lagi, terutama untuk melawan para juara dari dunia Outworld. Dan tiba-tiba di sana Sonya dikagetkan dengan keberadaan dari Jax yang ternyata diselamatkan oleh Liu Kang. Jax di sini sedang berada dalam masa pengobatan yang dilakukan oleh para Shaolin untuk mengobati lengannya yang buntung oleh Sub-Zero. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Raiden sang dewa petir. Raiden yang tampak pesimis dengan para petarungnya itu pun menjelaskan apabila Outworld memenangkan 10 turnamen berturut-turut, maka seluruh umat manusia akan dijadikan ART oleh Samsung. Tak berapa lama Sub-Zero mendatangi tempat tersebut untuk mencari dan membunuh para champion yang tersisa. Liu Kang yang menyadari kehadiran dari Sub-Zero itu pun berusaha mencegahnya. Namun sayang, skill dari Liu Kang yang masih pada level Chunin ini belum bisa menandingi kekuatan Sub-Zero yang setara dengan pasukan Anbu. Tiba-tiba muncul Samsung bersama dengan Milena yang tanpa basa-basi
menyatakan klaim kemenangannya atas bumi padahal turnamen belum dimulai. Kill them. You think these tricks will protect you forever? Di sini juga tampak seorang juara lainnya yang bernama Kung Lao, di mana ia adalah keturunan agung dari juara utama Orde Cahaya. Liu Kang kemudian membawa mereka ke sebuah tempat latihan untuk dapat mengetahui kekuatan arkana dari tanda yang masing-masing mereka miliki. Di sini Sonya harus diusir karena dirinya tidak memiliki tanda naga pada tubuhnya, yang artinya ia bukanlah petarung yang terpilih. Sonya kemudian mengunjungi Jax yang tampak sudah mulai tersadar dari masa kritisnya. Jax yang baru terbangun itu pun terkejut saat mengetahui kedua lengannya sudah berubah menjadi kaleng dan menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya kepada Sonya. Masing-masing dari mereka pun mulai melakukan latihan demi menemukan arkana dari tanda naga yang ada di tubuh mereka. Liu Kang di sini juga menceritakan kepada Cole bahwa ia menemukan arkana miliknya saat dirinya telah berhasil mengambil tanda naga dari seorang penjahat yang menyelundupkan anak di bawah umur. Dan di saat makan malam, Kano yang memiliki mulut gosip ini menghina Jax yang kini memiliki tangan kaleng dan juga para juara lainnya. Namun saat dirinya dihina balik oleh Kung Lao, Kano yang baperan ini pun mulai marah dan tanpa sengaja ia menemukan arcana miliknya. Failure. Laser beam! It's better than fireballs, you pussy! Kini tersisa Cole yang belum menemukan arkana yang ada pada dirinya dan ia pun menanyakan kepada Raiden tentang dirinya yang memiliki tanda naga tersebut sejak lahir. Raiden di sini menjelaskan bahwa tanda naga yang dimiliki oleh Cole ialah dari keturunannya yakni Hanzo Hasashi. Diceritakan oleh Raiden bagaimana dirinya menyelamatkan putri bungsu dari Hanzo yang merupakan keturunan dari Cole. Raiden kemudian membuka sebuah portal untuk Cole agar dirinya kembali kepada keluarganya. Sedangkan di adegan lain, Samsung yang kini sudah mengumpulkan para juaranya berusaha untuk kembali ke kuil suci Raiden dan menyerang mereka semua di sana sebelum turnamen dimulai. Kabal, salah satu juara dari Samsung, kemudian mendatangi Kano dan membujuknya untuk bergabung ke dalam timnya di Outworld. Kano yang tampaknya menyetujui syarat dari Kabal ini lalu menghancurkan segel yang dibuat oleh Raiden sebelumnya. Kini kuil yang tanpa segel itu pun bisa dengan mudah dimasuki oleh Samsung dan para juara lainnya. Dan di kediaman Cole, ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara misterius dari dalam gudang rumahnya. Juara dari Outworld yang bernama Pangeran Goro ini pun langsung menyerang Cole dan di kuil suci Raiden sendiri terjadi pertarungan antara juara bumi dengan juara dari Outworld lainnya. Save your breath, stinks. Cole yang cukup kesulitan melawan biawak Goro ini akhirnya dibantu oleh sang istri yang membuat sang pangeran Goro semakin marah dan berusaha membunuh sang istri. Mengetahui sang istri menjadi sasaran dari biawak itu, Cole pun menjadi marah. Dan kemarahan Cole ini pun pada akhirnya memunculkan arkana dari dalam dirinya dan mampu mengimbangi sang pangeran tampan Goro. Kembali ke kuil suci di mana Jax yang selamat berusaha menolong Sonya dan tanpa sengaja membangkitkan arkana yang ada di dalam dirinya. Lalu Raiden muncul di sana dan membuka portal untuk Cole kembali ke dalam sana. Raiden di sini kembali membuka portal untuk semua para petarungnya agar bisa kabur dari sana. Namun sayangnya
Raiden ternyata membawa mereka ke sebuah ruang hampa di antara dunia manusia dan dunia lain, di mana Shang-Tsung tidak bisa mengikutinya. Di sini Raiden memberikan call sebuah kunai yang dulunya kunai tersebut milik sang leluhur Hanzo Hasashi. Dengan bantuan dari Rider, call yang cerdas itu pun kemudian merencanakan untuk menyerang mereka satu persatu agar lebih mudah untuk dihadapi. Tell me, Blondie, how does that feel? Sedangkan Allison dan Emily yang sedang berusaha pergi dari rumahnya mendapati kehadiran Sub-Zero di sana. Sub-Zero ternyata telah menculik anak dan istri dari Cole untuk dijadikan tawanan agar Cole sebagai keturunan dari Hanzo kembali bertarung dengannya. The Hasashi bloodline will end. Get over here! Terjadi pertarungan sengit antara Sub-Zero dan Hanzo yang kini telah berganti nama di Kaka menjadi Scorpion. Memanfaatkan pertarungan tersebut, Cole berusaha menghancurkan es yang menahan tubuh dari anak dan istrinya. Sub-Zero yang telah terluka parah itu kemudian membuka topeng dan terlihat wajah dari artis tanah air kita, Joe Taslim di sana. Joe Taslim, bro. Sub-Zero akhirnya berhasil dikalahkan oleh Scorpion dengan membakarnya menggunakan heos api neraka dari mulutnya. Tak berapa lama Raiden dan para juara lainnya muncul di sana untuk menolong Cole, namun seperti layaknya polisi di film-film yang selalu datang terlambat di saat musuh utama sudah berhasil dikalahkan. Shang-Tsung pun ternyata memilih untuk datang terlambat seperti halnya Raiden. Di sini terlihat Shang-Tsung mengamankan jasad dari para pejuangnya yang telah tewas untuk dibawanya kembali ke dunia Outworld. Setelahnya Raiden kembali menyuruh mereka semua untuk mencari para juara dunia lainnya yang masih hidup untuk mempersiapkan turnamen yang akan diadakan sebentar lagi. Where are you gonna go? Hollywood. Untuk film ini menurut saya pribadi sedikit kurang nyes ya. Adegan actionnya kurang terlihat realistis meskipun efek dari CGI-nya udah cukup keren. Alur ceritanya juga standar aja, tidak bikin penasaran saya pas nonton film ini gitu. Jadi intinya sedikit di bawah ekspektasi saya pribadi kalau dibanding dengan trailernya yang beredar di mana saya mengharapkan film action yang cukup membuat bulu kuduk berdiri gitu. Tapi untuk overall oke lah ya buat ditonton saat lagi ngabuburit sama kuaci gitu, sama segelas kopi lah. Ya oke, segitu aja untuk review singkat alur cerita film dari Mortal Kombat yang fenomenal ini. Semoga bisa menghibur waktu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.